Oke, kita mulai ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Ya mungkin yang hadir di live Facebook maupun yang webinar Zoom ya. Jadi kita di sini akan membahas terkait tema kita pada siang hari ini, yaitu adalah coba sebentar. Tema kita pada siang hari ini adalah opsi saham jangka panjang bagi pemula. Nah, ini akan langsung dibawakan oleh Mas Andri ya di sesi pertama yang nanti akan dijelaskan secara detail dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya, kolom Q&A atau kolom chat seperti itu. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesinya Mas Andri, kita menginformasikan dulu ya bahwasannya kita ada website resmi dari CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akses websitenya di cgs.co.id. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, CGS Internasional, dan kita ada beberapa flyer untuk menginformasikan ya, seperti ada promo atau perkenalan produk dan lain sebagainya. Ini bisa diklik aja di sini. Nah, kalau di tampilan pertama ini tentunya ada promo ini ya untuk wallet terstruktur. Jadi dibebaskan untuk fee biaya transaksi beli. Jadi tidak ada biaya transaksi ya atau fee dari CGS. Jadi hanya dimodalkan dari transaksi non fee seperti itu atau dari sisi modalnya aja. Lalu yang kedua di sini mungkin kalau Bapak Ibu yang mengenal CGS-CIMB ya, saat ini kita sudah pure jadi CGS internasional. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat bahwasanya kita bukan CGS-CIMB lagi. Lalu yang ketiga di sini juga lebih detail pengenalan dari produk warrant terstruktur. Nah, apa sih produk warrant terstruktur itu ya? Nanti akan dijelaskan di sini. Yang jelas di sini adalah turunan dari instrumen saham seperti itu. Dan di sini juga akan ditampilkan produk-produk yang dikeluarkan dari CGS Internasional. Tentunya Bapak Ibu kalau bisa buka rekening gitu ya. Dan di situ ada beberapa kode ya di belakang kode saham, misalnya seperti barang kita di BBCAYU dan lain sebagainya itu akan ditampilkan seperti itu. Lalu juga kita di sini mendapatkan penghargaan ya di akhir tahun kemarin dari Top 5 Brokers in Asia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa penghargaan yang kita dapatkan. Lalu kita juga ada mendapatkan penghargaan dari Best Insti ya, Insti Broker in Indonesia gitu di 2023 juga. Lalu kita juga punya produk syariah. Jadi kalau misalnya yang hadir pada siang hari ini nyampaikan investasi secara syariah gitu ya, akadnya nanti juga bisa melakukan pembukaan rekening secara online. Jadi mudah, nggak perlu buka rekening secara offline atau menggunakan form seperti itu. Nah, itu saja sih Bapak Ibu kalau misalnya untuk menjelajahi untuk jadwal kelas edukasi tentunya bisa akses di sini ya. Dan ini kita update setiap minggunya bahwasanya kita ada kelas pasti untuk umum seperti hari ini dan ada pasti untuk nasabah seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada Mas Andri yang akan membawakan materi sesi pertama pada siang hari ini. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Mas Wisnu atas openingnya. So, kita langsung mulai aja ya untuk sesi kelas di siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Andrian dari tim Research Retail ya, CGSI. Dan sedikit akan sharing ilmu ke teman-teman semua dan semuanya akan bermanfaat. Nah, jika ada yang ingin tanyakan, boleh banget feel free to aja, sampaikan pertanyaannya nanti melalui fitur chat ya teman-teman atau kolom Q&A ya, kolomnya juga boleh nantinya. Oke, jadi topiknya di sini adalah opsi saham jangka panjang nih bagi pemula. Jadi harapan nanti teman-teman yang ada niat atau planning untuk berinvestasi, khususnya untuk jangka panjang, ya saya bisa sarankan yaitu saham jadi opsinya. Kenapa saham, apa manfaatnya, kemudian risikonya apa saja, dan tips and triknya ya untuk menjadi salah satu instrumen jangka panjang kita. Nah, kita akan kulik di webinar khususnya di materi saya hari ini. Nanti ada sesi kedua juga dari Mas Wisnu ya.
Jadi biar komplit teman-teman harapannya jangan skip juga di sesi keduanya ya, biar makin jelas terkait dengan teknik praktik yang nanti yang akan disampaikan oleh Mas Wisnu. Oke, kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu ya. Atau mungkin ketika kita ngomongin soal investasi, ketika kita ngomongin soal perencanaan investasi itu saya pasti kan ada reason kenapa kita melakukan hal tersebut ya. Dan biasanya orang-orang atau individu yang melakukan perencanaan di awal perencanaan keuangan ini gitu ya, perencanaan untuk investasi ini pasti sudah punya goals. Ya, saya yakin Bapak Ibu sebagai investor yang hadir di sini ya, ini mungkin dari Mas Wisnu ataupun saya di saya pribadi juga, itu pasti punya yang namanya life goals ya masing-masing pasti punya. Mungkin ada yang planning mau jalan-jalan ke Eropa, mau melanjutkan pendidikan gitu ya, atau membangun rumah impian ya. Pasti setiap individu punya impian berbeda-beda itu nggak masalah tentunya. Nah, yang kadang jadi permasalahan adalah kita suka lupa bagaimana untuk coba mempersiapkannya. Jadi agar nanti impiannya ini nggak cuma jadi sekedar angan ya, agar bisa terwujud ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka dari itu harus dipersiapkan dengan matang. Nah, persiapannya ini tentu akan melibatkan yang namanya keuangan. Suka tidak suka, pasti akan melibatkan keuangan. Nah, agar nanti keuangannya proper, ready gitu ya, untuk mungkin impian kita nanti, hal yang bisa kita eh, gunakan nih untuk mencapai goal tersebut ya, kayak dengan investasi pastinya. Nah, So, saya mengajak buat Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk start investing dari sekarang ya. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk mulai berinvestasi, mulai mengenal berbagai macam produk instrumen investasi ya. Tidak ada kata terlambat sama sekali ya. Justru menurut saya malah kalau tidak ada langkah memulai itu yang sangat disayangkan. Jadi mulai dari sekarang walaupun emang mulai dari nol nggak apa-apa ya, kita pandu juga. So, kenapa harus investasi dan sebenarnya apa sih definisinya dulu ya kalau kita ngomong invest, biar nggak salah paham nih. Jadi investasi ini adalah sebuah activity yang nantinya kita akan menempatkan sebagian dana kita ya, ini dana yang tanda kutip udah kita prepare, kita cari sebelumnya ya, dari gaji, dari income kita sisihkan ya. Nah, nanti sisa dana ini kita tempatkan di satu instrumen yang harapan dana tersebut akan berkembang, bertumbuh gitu ya. Jadi instrumen itu nanti akan memberikan imbal hasil yang pastinya ini akan menguntungkan di masa yang akan datang. Atau simpelnya dengan kata lain, kita membuat uang yang kita punya ini juga bekerja buat kita karena dia akan ngasilin income juga buat kita nanti, income tambahan maksudnya seperti itu, atau passive income lah ya bahasa kerennya ya. Dan investasi pastinya akan menjadi kendaraan kita untuk mewujudkan resolusi di masa mendatang ya teman-teman semua ya. Jadi saya rasa satu yang sangat penting dalam keputusan perjalanan keuangan dengan mulailah berinvestasi akan menjadi kendaraan kita ya, dan akan membuat tambahan income gitu ya, income pasif ya teman-teman khususnya ya. Kalau income aktif kan dari gaji misalnya ya, kita hari ke hari ya, bulan ke bulan terus bekerja menghasilkan income. Nah, agar makin strong nih pendapatan kita ya, cash flow kita, nah kita bisa create yang namanya passive income dari investasi ini. Namun perlu ditegaskan juga bahwa yang namanya invest dan nabung itu adalah hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi perlu diingat bukan hal yang sama. Walaupun memang dari segi tekniknya mungkin di awal-awal itu mirip ya karena sama-sama nyisihin uang gitu kan. Kita nyisihin uang sebagian uang kita, sisa dana kita ya. Nah, yang membedakan dengan jelas adalah kalau ini saya tadi sudah disebutkan bahwa invest diinvestasikan agar nanti uang tersebut bisa mendapatkan imbal hasil yang atau uangnya dapat bertumbuh ya. Jadi nambah uang teman-teman. Sedangkan kalau nabung yang kita nggak bisa berharap banyak ya, dia kita menabung uang mungkin cenderung tidak akan bertumbuh atau malah akan berkurang ya. Berkurang kenapa? Gara-gara inflasi gitu ya, atau ya mungkin karena biaya layanan bankingnya juga gitu kalau teman-teman masuk di layanan perbankan untuk menyimpan uang teman-teman pastinya ya. Jadi yang membedakan di sini adalah kalau invest ya kita akan mencoba untuk mendapatkan yang namanya imbal hasil teman-teman kita nantinya ya, yang akan menjadi pasti kita juga pastinya. So, kenapa kita mesti invest? Tentunya yang pertama akan membantu mencapai tujuan keuangan itu
clear ya. Tadi tujuan-tujuan keuangan kita udah kita jabarkan, mau A, B, C, yaitu setidaknya akan membuat lebih efisiensi untuk mencapai tujuan tersebut teman-teman ya. Dari segi waktunya juga pastinya kan ya. Daripada hanya nabung manual seperti biasa tidak ada pertumbuhan dari segi aset kita nantinya, better memang investasi ya teman-teman. Itu sangat membantu dari segi efisiensi waktu juga. Kemudian pastinya memiliki cadangan finansial. Next, tentunya aset kita akan bertambah. Dan yang terakhir, ini yang selalu dimention kalau ngomong invest, yaitu melawan inflasi. Ya, ini akan sering dimention kalau kita ngomongin invest. Apa sih sebenarnya inflasi? Sedikit aja bahwa inflasi adalah suatu fenomena di mana nanti ada harga barang-barang yang jadi secara menurun itu mengalami kenaikan, ya. Atau dengan kata lain, nilai uang kita mungkin untuk saat ini ya katakanlah nilai 100.000 sekarang mungkin akan berbeda nilai dengan 100.000 di 20 tahun yang akan datang, teman-teman semua. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman merasa harga-harga barang kok beda banget ya sama 15 sampai 20 dari 2 sama 20 tahun yang lalu misalnya kayak gitu. Ya itulah inflasi seperti itu. Nah, makanya kita akan dipertanyakan kembali, kita siap nggak untuk menghadapi fenomena ini? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, ini pasti akan terjadi. Nah, dengan investasi, dengan tadi nilai uang kita akan bertumbuh, ya aset kita bertambah, ya setidaknya itu akan membantu kita untuk bisa melawan yang namanya fenomena inflasi tersebut. Jadi memang sangat dianjurkan untuk teman-teman mulai investasi dari sekarang. Nah, sebelum tentunya kalau saya menyampaikan dan mengajak tentang investasi, saya mau kasih tahu dulu soal risikonya, karena ini penting untuk dipahami ya. Jadi memang di sini tujuan kita loh untuk mencari income tambahan, untuk kita mendapatkan gain profit yang lebih seperti itu ya. Tapi perlu diingat ya, intinya di mana ada keuntungan yang besar, pasti ada risiko yang besar juga. Dalam artian semakin besar keuntungan yang nanti bisa ditawarkan, tentu ada risiko besar juga yang akan mengikutinya. Oleh karena itu, teman-teman juga harus mengkoreksi diri pribadi dulu ya di awal, kira-kira seberapa sanggup nih batas toleransi kita untuk menghadapi risiko tersebut. Jadi profil risiko ini penting. Nah, yang bisa menentukan adalah diri teman-teman sendiri ya. Jadi nggak bisa nanya ke saya, ke Mas Wisnu, atau mungkin ke siapa gitu ya. Menurut saya adalah langkah terbaik untuk bisa menentukan mana faktor risikonya adalah dari diri sendiri. Nah, cara menentukannya gimana? Ini akan teman-teman akan mulai mengenal sendirinya ya, terlebih ketika sudah mulai bereksperience. Jadi kalau misalnya di awal masih bingung, mulai aja dulu gali experience-nya karena menariknya adalah investing ini learning by doing sih sebenarnya ya. Jadi semakin banyak pengalaman kita pun secara langsung gitu ya di market ini akan membantu meningkatkan wawasan kita juga. So ini penting terkait dengan berisiko ya dari yang konservatif sampai yang ke agresif. Berarti kalau teman-teman semakin agresif gitu ya teman-teman harus aware bahwa dan harus accept adanya risiko tinggi yang mengikuti reward yang tinggi juga pastinya. Nah, kemudian invest yang tentunya yang cocok gitu ya, yang tepat di mana karena zaman sekarang kalimat investasi ini banyak salah digunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab gitu ya, yang membuat suatu skema investasi dengan return atau reward yang sangat gila-gilaan ya, yang nggak masuk akal, ditawar-tawarin kemana-mana yang dan apalagi targetnya itu orang-orang yang mungkin belum begitu paham juga terkait dengan investasi yang baik dan benar seperti apa. Jadi sangat disayangkan memang. Ya, jadi investasi yang benar gitu ya pastinya di tempat yang seperti apa ya karena ini nih yang harus kita berantas sebenarnya ya dan semoga ilmu dari sini akan terus menyambung ya mungkin ke teman-teman ya ke saudara ke sanak family ya agar ke depan tidak terjebak dalam skema investasi bodong seperti ini ya. Jadi kalau ada tawar investasi yang menawarkan cuan gede banget dalam waktu yang singkat gitu ya, kebanyakan iming-iming janji gitu ya, ya itu harus berhati-hati. Ya, pada akhirnya sih teman-teman bisa lihat legalitas izinnya resmi atau enggak gitu ya. Itu yang harus dicermati. Jadi jangan gampang terbawa suasana mendengar kabar ada program investasi yang menawarkan cuan yang besar dengan risiko yang minim atau bahkan risiko yang nggak ada. Nah, itu patut dicurigai teman-teman ya. Kita harus mulai berantas dari sekarang ya, dari pemahaman kita tentunya kita punya pemahaman, kita punya knowledge untuk agar terhindar dari namanya investasi bodong pastinya. Nah, maka dari itu saya minta anjurkan buat teman-teman untuk mulai berinvestasi di pasar modal pastinya ya.
Dan maka itu sedikit kenalan apa sih pasar modal, seperti dengan namanya itu pasar ya, di mana di sini tempat bertemu nantinya ya. Siapa yang ketemu ya, kalau pasar tradisional kan ketemu antara penjual pembeli gitu ya. Tapi kalau di pasar modal yang akan dipertemukan itu dari sisi perusahaan company-nya, yang mana dalam konteksnya di sini company biasanya akan membutuhkan pendanaan lebih untuk apa? Untuk ekspansi lagi usahanya ya. Dan harapannya apa sih dari ekspansi tersebut? Nah, harapannya adalah agar nanti perusahaan bisa gain profit lagi, ya, mendapatkan profit yang lebih lagi, lebih optimal lagi. Nanti si perusahaan akan ditemukan dengan si investor, ya. So, investor di sini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang memang punya kelebihan dana, dan memang mereka akan membutuhkan suatu media ya atau sarana untuk menempatkan dana tersebut ya, agar tidak menjadi uang yang anggur gitu kan. Lebih better kan diinvestasikan agar uangnya bertumbuh, tadi yang harus kita bahas panjang lebar ya. Jadi itu akan saling bertemu ke antara perusahaan dan juga investor nantinya ya. So, pasar modal kenapa saya anjurkan? Karena di sini adalah salah satu sarana investasi yang pastinya jelas terkait dengan regulasinya, teman-teman. Ya, terstruktur, rapi, dan diawasi oleh otoritas tertinggi, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, teman-teman ya. Nah, pasar modal sendiri memang ini banyak sebenarnya instrumen investasinya, nggak cuma saham ya, tapi ada reksadana misalnya, ada bond, gitu ya, ada ETF ya. Tapi ini kita akan coba kupas tuntas terkait dengan saham ini sendiri ya, teman-teman ya, biar teman-teman nggak mislead lagi terkait dengan saham itu sebenarnya apa, dan seberapa besar risiko dan juga reward yang nanti akan ditawarkan ya. Itulah pasar modal ya. Jadi alternatif buat teman-teman yang sedang butuh sarana untuk berinvestasi. Nah, ngomongin soal saham, saham simply adalah suatu bukti kepemilikan sebuah perusahaan, kalau ditanya definisinya, ya. Atau singkatnya adalah teman-teman punya bukti atau punya tanda nih, tanda resmi bahwa teman-teman itu bagian dari suatu perusahaan tersebut, gitu ya. Ketika teman-teman sudah membeli saham. Buktinya berbentuk apa? Apakah berbentuk kertas, bentuk poster, flyer, atau seperti apa? Enggak. Sekarang semua udah serba digital. Nanti transaksi udah dilakukan serba digital, nanti mungkin akan contohnya di sesi kedua ya. So, jadi saham itu sekali lagi adalah bukti pemilikan ya dari sebuah perusahaan, teman-teman ya. Dan tentunya karena nanti kita akan ibaratnya mempercayakan dana kita untuk nanti bisa digunakan dengan baik dan agar dia untuk berekspansi perusahaannya. Maka dari itu kita dituntut untuk bisa lebih cermat, lebih berhati-hati, dah, dan pastinya kita bisa memilih ya perusahaan-perusahaan yang optimal dalam kegiatan ekspansinya, dan pada akhirnya bisa meningkatkan laba apalagi konsisten dari tahun ke tahun. Jadi perlu yang namanya dilakukan analisis ya, baik itu untuk membeli maupun untuk menjual nantinya, teman-teman. Terutama untuk membeli gitu, karena sebelum itu kita membeli dulu. Nah, ketika kita berusaha untuk membeli nantinya, pastikan teman-teman pilih perusahaan yang bagus. Nah, perusahaan bagus seperti apa nanti kita akan bahas di slide lainnya ya. Karena kita investasi di satu saham perusahaan, itu juga kita bisa pilih, juga berarti kita investasi pada bisnis perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi memang harus dianalisis. Kan sayang kalau kita hanya sekedar taruh aja tanpa kenal perusahaannya, tanpa kita menganalisa bagaimana misalnya tren dari kinerja keuangannya, kan sayang gitu ya. Jadi wajib hukumnya yang namanya kita melakukan analisis sebelum melakukan kegiatan investasi, khususnya untuk membeli saham seperti itu. Nah, simpelnya konsep saham itu sendiri adalah ini sebenarnya adalah suatu usaha gitu lah, yang mungkin bahasa simpelnya bahas usaha ya, ya the company gitu loh. Kalau udah gede kan kamu kita ngomong company gitu ya, di mana nanti ada keterlibatan beberapa orang sebagai modal ya, dari di sana modal tersebut bisa memberikan saran, ide, kritik segala macam gitu ya. Dan pada akhirnya ketika perusahaannya perform, perusahaannya profit, dia nggak akan lupa sama para investornya. Dia nanti akan memberikan yang namanya dividen. Simpelnya seperti itu. Contoh deh kayak di gambar misalnya ya, dari yang paling kecil dulu usaha, misalnya ada usaha ayam geprek gitu ya. Dan karena ingin terus berekspansi, misalnya buka di berbagai cabang lain, maka butuh modal tambahan ya. Contoh sederhana misalnya butuh modal tambah 10 juta, dengan angka tersebut mungkin lainnya nggak begitu
eh, tidak begitu signifikan gitu ya, maka lebih prefer untuk mengajak kerabat ya, teman-teman gitu ya. Dan nantinya orang-orang yang diajak tersebut yang sudah membantu untuk menambah modal dari usaha itu ya, itu bisa memberikan berbagai ide, saran gitu ya, perbaikan, koreksi ya pakaian kinerja perusahaan. Nah kalau ngomongin yang nama-nama perusahaan sudah listing di bursa itu udah TBK, sudah TBK ya teman-teman semua ya. Di mana udah berbentuk PT di sini karena udah besar gitu ya. Dan pastinya ke depan nanti akan butuh ekspansi dana yang lebih dan ekspansi yang lebih besar juga teman-teman. Nah, karena butuh ekspansi lebih gencar lagi, butuh dana lebih besar, maka melakukan IPO gitu ya, initial public offering ya, agar nanti lebih banyak yang bisa berpartisipasi ya, teman-teman. Endingnya sama, ketika perusahaan itu untung ya, di sini akan membagikan di sini juga sebagai salah satu bentuk terima kasih mungkin lah ya, karena sudah mempercayakan ya modal untuk mengembangkan perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi Evian sama goalsnya untuk membantu kita profit ya, ya itulah yang namanya konsep dari saham. Sederhana teman-teman sehingga dia pakai analogi dari jualan ayam geprek gitu ya. Nah, terus kenapa pilih investasi saham gitu ya dibanding dengan instrumen lainnya? Yang pertama itu resmi dan jelas regulasi ini nggak bisa dibantah karena undang-undangnya pun ada gitu ya. Kita diawasi lembaga tertinggi atas jasa keuangan ya, tentunya sebagai SRO-nya ya teman-teman juga ada bursa efek gitu ya, ada bursa efek, KCP dan lain sebagainya macam. Kemudian tentu aksesnya itu sudah sangat easy zaman sekarang. Mungkin teman-teman udah terbiasa untuk melakukan transaksi jual beli online gitu ya, baik itu via marketplace ya atau mungkin via ojek online atau pemesan makan ya. Zaman sekarang akses untuk jual beli saham juga gampang. Semua via smartphone aja bisa dijangkau teman-teman. Dan next harga saham yaitu sebenarnya terjangkau ya teman-teman, ya cukup terjangkau lah, bahkan dari modal dengan 100.000 atau mungkin ya di bawah 100.000 ya, mungkin di sekitar level 50 ribuan tuh akan bisa dapat gitu ya. Coba balik lagi. Nanti patokan kita bukan dari nominal beli, nilai murah beli, tapi kita lihat secara valuasi. Tapi intinya ketika kita ingin memulai investasi saham itu nggak perlu khawatir akan harus kayak ada bayangan harus punya nominal yang besar dulu, nggak juga karena terjangkau. Yang keempat, tingkat return atau imbal hasil itu lebih tinggi. Saya perlu diingat ya, ini high risk and high return. Gitu. Ya, jadi itu beberapa the reason ya kenapa nanti teman-teman akan pilih investasi saham. Nah, keuntungan sendiri yang pertama akan bagi dividen. Ya, ini adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada para investornya, teman-teman, di mana ini akan menjadi passive income ya buat teman-teman semua yang atau punya pegang sahamnya. Dan kita ada capital gain, ini selisih harga jual dan harga beli. Jadi maksudnya teman-teman akan mendapatkan selisih harga ketika harga saham tersebut yang udah teman-teman miliki itu jadi lebih mahal gitu ya, harganya naik. Dan ketika teman-teman jual, teman-teman akan dapat selisihnya. Itu jadi keuntungan. Next, baik secara materi tapi secara knowledge ya, teman-teman akan mendapatkan satu koneksi, experience baru ya, karena ikut partisipasi misalnya dalam LPS gitu ya. Dan pastinya wawasan finansial ya, keadaan keuangan, investasi itu akan growth dengan sendirinya teman-teman, karena setiap hari teman-teman bergabung dengan uh, dunia ini gitu ya. Misalnya ketika udah mulai investasi, mulai kenal saham ya, dan makin dia pola juga cara analisisnya, bagaimana cara untuk membedah misalnya laporan keuangannya gitu ya. Nah itu akan semakin lama sangat semakin bertambah ya, ilmu-ilmunya teman-teman. Oke, itu beberapa keundangan yang saya rasakan sendiri, baik sifatnya yang materi maupun yang non materi. Risikonya adalah penting untuk dicermati karena ada yang namanya risiko pasar di sini, di mana di sini nanti poinnya kalian bisa perhatikan yang namanya capital loss, ini kebalikan dari yang ada itu kita sempat ulas sama semua ya, yaitu adalah capital gain gitu ya. Tadi kita sempat ulas capital gain nih, jadi ada capital loss, capital gain. Next ada fluktuasi harga. Jelas harga berfluktuatif di market ya. Bisa pagi naik 9%, sore itu 9%. Kalau ada suspensi, penghentian perdagangan sementara seperti itu ya. Lalu ada beberapa risiko lain, misalnya listing, baik dari pada force ya, dipaksa atau mungkin volunteer gitu ya. Dan juga dari segi risiko yang mungkin cukup berat ya, itu kalau perusahaan pelit atau bangkrut ya teman-teman ya.
Jadi itu risiko-risikonya. Nah, kemudian cara-cara untuk membantu minimalisir risiko investasi ini saya sampaikan tips aja. Yang pertama, gunakan uang dingin. Pastikan ini wajib uang dingin, uang yang memang sudah settle untuk kebutuhan investasi, bukan uang yang memang hanya dari dompet atau bahkan udah disiapkan buat kebutuhan lain. Misalnya, tapi harus menggunakan uang dingin gitu ya. Lalu berikutnya ini harus melakukan analisis terhadap perusahaan ya. Wajib jangan sampai miss, ya next jangan terlalu overhype atau FOMO terkait dengan tren-tren terkini gitu ya. Dan terakhir lakukan diversifikasi portfolio. Ya, apa sih diversifikasi? Nanti kita bahas setelah ini. Ya, ini beberapa cara-cara simple sebenarnya untuk minimalisir yang namanya risiko dari investasi tersebut, teman-teman. Nah, tadi saya mention ngomong soal analisis. Ya, teknik analisis di market memang itu ada beberapa, ada banyak ya, teman-teman. Beda toko mungkin beda teknik ya. Tapi yang mungkin yang saya perlu diingat ya, ada yang fundamental, ada yang non teknikal ya. Fundamental kita akan bicara bagaimana kinerja perusahaan ya. Yang non teknikal itu lebih membantu kita ke timing, teman-teman. Untuk beli seperti apa ya, teman-teman ya, terkait dengan teknik analisis ini. Keduanya sama-sama bagus, sama-sama baik. Ya. Dan tentunya analisis ini harap dipelajari lebih dalam lagi karena akan menjadi satu modal yang kuat untuk teman-teman melakukan analisis pastinya nanti ya. Nah, tentunya buat yang bingung ya mau beli saham-saham apa, coba tuh kiri kanan di sekitar kita. Karena nyatanya banyak perusahaan-perusahaan atau jarak jasa yang kita coba lihat sehari-harinya ya. Ternyata itu perusahaan TBK atau bisa kita miliki juga, milikan. Jadi nggak cuma ngeliat produk doang teman-teman ya. Oke, nah kemudian ini gambaran dari IHSG kita di mana ini cukup strong ya. Bertahun-tahun ya, ini trennya masih cukup bullish, jadi ini menandakan bahwa IHSG kita cukup oke sebenarnya teman-teman. Kemudian next, nah ini kita ngomongin sahamnya. Saham yang ideal untuk di koleksi jangka panjang untuk invest itu seperti apa? Ya jelas profitable. Ya, dicek laba dari mana, ada one off atau enggak ya, grafiknya seperti apa misalnya seperti itu. Jadi dibuat sama kamu semua ya. Oke, kemudian selain ini ya tadi terkait dengan saham yang ideal ya, dia itu profitable ya, dapat laba atau enggak, likuiditasnya atau enggak, maksudnya utangnya mampu tercover atau tidak ya, konsis ya bertumbuh secara otot-otot lain yang baik atau bisa bertumbuh ya teman-teman ya, seperti misalnya di sini fokus kita adalah untuk melihat aset-aset kita yang aset-aset perusahaan maksudnya ya, dari segi kas perusahaan, equity-nya itu harapannya akan terus mengalami pertumbuhan, jangan sampai enggak gitu ya. Dimana kalau kita analogikan misalnya contoh ya, contoh nih misal teman-teman ketika kita memilih barang-barang yang awet gitu ya, barang-barang yang oke, yang masih awet, karena cek barang bagus juga gitu kan, namun kita beli barang tapi beli barang yang sembarangan ya, yang nggak awet tapi barangnya jelek itu kan kurang, bisa kita pilih saham-saham yang atau ya yang idealnya ya itu teman-teman punya punya fondasi yang kuat. Dan berikutnya adalah worth ya, secara valuasinya atau maksudnya adalah ini murah teman-teman ya, tapi bukan murah juga. Jadi apa itu murah atau enggaknya kita bahas setelah ini ya. Jadi profitable, likuiditas sehat ya, mampu untuk bayar utang-utangnya ya, misalnya bertumbuh dari segi aset segala macamnya, dan worth secara valuasi. Kemudian tips and triknya adalah yang pertama, ini wajib untuk mengenal core bisnis perusahaan itu seperti apa. Dengan mengamati barang di sekitar kita itu lebih mudah ya. Dan pastinya ketika kita sudah kenal barang sekitar kita, kita punya pemahaman lebih lanjut untuk mengenal terkait kompetitor gitu ya, untuk mendalami bisnisnya itu akan lebih enak sebenarnya. Jadi jangan sampai teman-teman beli saham tapi nggak tahu ya saham itu saham apa, atau mungkin perusahaan itu seperti apa, bisnisnya apalagi bergerak seperti apa, jangan sampai nggak tahu. Jadi harus wajib kenal ya.
Berikutnya, pilih perusahaan dengan likuiditas yang bagus ya. Tadi seperti saya spill, perusahaan yang bagus atau saham yang bagus ya untuk di keep jangka panjang atau utang yang rendah ya. Kita nggak mau ya kita invest ke perusahaan yang utangnya terlalu besar karena akan membebani median pendapatan juga nantinya. Dan pastikan utangnya cukup terjaga dan bisa punya kemampuan untuk mengontrol itu. Nah, bisa dicek nanti secara rasio keuangan dari debt to equity ratio atau debt to asset ratio ya, teman-teman. Dan pastinya juga perlu saya sampaikan disclaimer ini nggak relate dengan emiten banking ya, karena pasti rasio utang itu gede banget. Secara business banking kan itu sebagai lembaga intermediasi ya, berarti akan tercermin di sana utang itu pasti akan besar. Kemudian profitable ini jelas ya, jadi semakin tinggi profit perusahaan ya ini semakin tinggi juga peluang cuan bagi para investornya. Ya ini sudah jelas ya the reason kita mau invest ke perusahaan ketika perusahaan itu profitable, apalagi konsisten, track recordnya jelas ya. Jadi kita juga ada rasa nyaman lah, rasa aman gitu, tenang gitu ya kita invest ke perusahaan yang profit teman-teman ya, bukan perusahaan yang malah secara tren profitnya menurun atau merugi terus ya itu kan tentunya menjadi satu hambatan ketika kita ingin membangun passive income ya teman-teman ya kalau kita pilih perusahaan yang nggak profitable ini bisa dicek ke ROE maupun ROA-nya. Nah ini dia termasuk dengan tadi terkait dengan valuasi gitu teman bisa lihat sahamnya ya pilih yang murah tapi nggak murahan maksudnya gimana ya ini bukan dari segi nominal tapi dari segi valuasinya dan nanti harapannya kita ibaratnya lah ya kita beli barang branded ya tapi harganya itu diskon jadi mendapatkan satu value yang lebih di sana gitu kan ya jadi contohnya misalnya ada saham A dan B saham A itu harganya 5.000 per lembarnya saham B itu harganya 8.000 gitu per lembarnya kalau secara nominal yang paling mahal yang mana yang B yang paling murah yang A gitu lah ya tapi belum tentu yang A itu lebih bagus karena harga nomor itu lebih murah cuma 5.000 per lembar. Bisa jadi nyata yang bagus, yang oke, yang optimal bisa mendapatkan bisa menghasilkan returnnya oke ke depan mungkin yang B yang secara nominal mungkin lebih mahal. Tapi setelah coba dihitung, dikalkulasi, divaluasi ternyata yang B lebih proper. Nah teman-teman bisa cek nanti mahal murahnya itu di rasio yang paling simpel ada PI dan juga PBV gitu ya. Dan asumsi semakin kecil semakin baik maka asumsinya semakin murah seperti itu. Next, diversifikasi portofolio, jadi wajib untuk coba disusun ya, diracik portofolionya. Intinya apa? Jangan fokus ke satu emiten aja, tapi dipecah gitu ya, punya dari berbagai sektor lain, biar teman-teman performa portonya optimal gitu. Kalau misalnya cuma punya satu saham, satu emiten, satu porto, misalnya hanya punya saham banking, ketika banking lagi jelek sektornya ya berarti portofolio teman-teman itu akan turun akan turun juga mengikuti misalnya ya emiten yang ada di sana. Tapi kan kalau bervariatif ya itu akan lebih balance nantinya teman-teman karena so pasti yang namanya bisnis industri itu ada bagiannya masing-masing ya waktu performnya ya nggak mungkin satu sektor itu akan terus perform selamanya dan terus benar pasti ada momen di mana dia agak mereda agak sedikit lesu ya tapi nanti akan booming lagi bangkit lagi nah itulah namanya dinamika bisnis seperti itu ya jadi diversifikasi itu penting banget teman-teman. Nah jadi mungkin itu beberapa tambahan materi yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan opsi saham jangka panjang yang harapan teman-teman nanti dapat gambar bahwa saham itu opsi yang bisa dipilih untuk investasi jangka panjang ya karena salah satu reasonnya adalah returnnya jelas ini optimal dan dari segi legalitas sudah jelas ya resmi aturan-aturannya ada undang-undangnya ada terpercaya ya teman-teman jadi nggak perlu khawatir lagi ya buat teman-teman yang bingung untuk menempatkan dananya untuk opsi investor kemana ya ke saham kalau saya boleh sarankan ya. Mungkin begitu Mas Wisnu singkat saja dari saya semoga nanti bisa membantu mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Wisnu atau dari Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya nggak apa-apa ya. Jadi Q&A.
Oke, market lagi hijau nih ya. Lagi mantap nih market. Mas Wisnu, apakah masih on? Coba kita cek. Oke, ini Mas Wisnu sudah on ya. Oke, Oke, Mas Wisnu. sudah ini ya, udah harusnya sesi tanya jawab nih ya Mas Andre Iya. ya. Oke, eh, oke. Oke, mungkin kalau misal ada yang ingin ditanyakan nih, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Jadi hari ini kita sifatnya sharing aja. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan di kolom Q&A. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke sesi kedua aja nih Mas Andre. Nih. Kita akan oke, membahas platform nih. Oke, thank you Mas Andre untuk bawakan materi yuk. sesi pertama ya. Sama-sama. Oke, thank you Mas Andre. Kita langsung aja masuk ke sesi 2 nih. Kali ini kita akan membahas dari iTrade ya. Jadi kita akan bahas iTrade mungkin yang aplikasi eh, atau versi web seperti itu ya. Jadi kalau misalnya versi web tentunya bisa diakses nih dengan cara mudah. Coba kita share screen dulu. Oke, jadi eh, kita mungkin simulasi aja dulu untuk di mana sih kalau mau opening account gitu ya, pembuka rekening online. Jadi bisa langsung aja klik register di sini. Jadi sebelum eh, Bapak Ibu yang hadir di sini ya, sebelum buka rekening atau aplikasi tentunya harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana untuk kita bisa memiliki akun di CGS Internasional? Tentunya perlu adanya pembukaan rekening. Nah, caranya adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan alamat email yang aktif, lalu masukkan kata sandi ya. Dan jangan lupa memasukkan kata sandi yang udah dibuat tadi. Nah, untuk pembuatan kata sandi ini pastikan eh, pembuatannya yang baru ya, atau bukan email, bukan password yang digunakan pada password di email. Jadi ini bisa di custom atau dibuat secara baru untuk passwordnya. Nah, untuk ininya tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan 8 karakter dengan ada huruf besar satu dan angka ya. Jadi pastikan aja sudah memenuhi syarat tersebut dan jangan lupa untuk confirm password kembali, lalu centang di sini dan klik register. Nah, setelah klik register, jangan lupa untuk akses email yang didaftarkan tadi. Dan di situ ada link aktivasi untuk melakukan pembukaan rekening ya. Jadi setelah diklik, balik lagi ke webnya lagi. Jadi Bapak Ibu bisa lanjut untuk melakukan pembukaan rekening. Nah, di sini ya, jadi bisa langsung login kembali menggunakan email yang tadi barusan dibuat, lalu password, dan centang dan jangan lupa untuk klik login. Nah, untuk mengalami kendala ya, jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam pembukaan rekening, tentunya bisa dibantu melalui email ya di jk.cso@cgsi.com atau melalui WhatsApp di 0815 1180 4883. Nah, di sini jam kerjanya di hari Senin sampai Jumat ya. Jadi bisa dihubungi di jam kerja di jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ketika sudah proses pembukaan rekeningnya sudah eh, s- selesai ya, sudah komplit, nanti Bapak Ibu akan dikirimkan untuk nomor FDN, SID, dan SRE, beserta nanti juga ada dikirimkan user ID, password, dan PIN. Dan nanti bisa langsung diakses, dan untuk pembuka rekening itu tidak ada minimum deposit ya. Jadi bisa langsung buka aja sampai aktif, bisa lihat dulu aplikasi kita iTrade gitu ya. Dan lanjut nanti bisa langsung deposit dengan nomor RDN yang kita kirimkan melalui email seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke versi iPad ya. Oke, kita login aja di sini. Nah, ini adalah iPad ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun, sudah punya user ID, password, PIN gitu ya.
bisa langsung login aja. Nah, mungkin kalau misalnya kita tadi sudah ke website resmi kami, ini adalah apa namanya, versi webnya ya dari aplikasi terbaru, dan tentunya di aplikasi kita ya, itu tuh ada 3 channel yang bisa digunakan, yaitu adalah versi mobile, web based, dan desktop seperti itu. Nah, ini kita mungkin akan tampilkan dari versi web yang terlebih dahulu. Nah, kita coba akses. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari menu web ya di Market Info lalu di Market Watch. Nah, mungkin yang mungkin masih pemula gitu ya, masih bingung ya tampilannya seperti apa dan angka-angkanya nih gunanya atau fungsinya seperti untuk apa gitu. Nah, yang pertama di sini ada yang muncul di layar kaca Bapak Ibu adalah 4 order book ya. Jadi 4 order book ini Bapak Ibu bisa melakukan eksekusi beli ataupun jual. Lalu kita mungkin ngambil salah satu dari order book tersebut ya. Jadi misalnya adalah kode sahamnya yaitu BBRI. Lalu di sini juga ada harga last trade ya atau harga terakhir dari saham tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita lihat BBRI ini naik di sekitar hampir 2% ya, 1,47%. Lalu di sini juga ada menampilkan base bid maupun base offer ya. Ini menampilkan dari harga tertinggi dari bid maupun offer. Jadi di sini adalah highlightnya. Lalu kalau misalnya kita lihat bawah itu ada beberapa harga ya ditampilkan seperti open, harga high, low, dan preview close. Nah, di sini harga open adalah harga pembukaan tadi ya. Jadi kalau misalnya di equity atau misalnya di market, kalau pembukaan market itu di jam 9 pagi. Seperti itu. Dan sampai sesi 1 ditutup sampai jam 12 siang. Lalu kalau misalnya lanjut lagi di sesi 2 itu di jam setengah 2 sampai jam 4 ya. Jadi kalau misalnya untuk pasar reguler seperti itu. Nah, untuk detailnya nanti kita coba tampilkan ya. Jadi ada beberapa pasar yang ada terjadi di market ya pada hari di satu hari nanti kita coba tampilkan. Lalu kalau kita bahas di sini open itu adalah harga pembuka tadi di BBRI ya. BBRI dibuka di harga 4.800. Lalu harga tertingginya tadi di 4.840 ya. Jadi tadi sempat menyentuh di harga tersebut akhirnya turun di 8.830. Lalu harga terendahnya itu di 4.730 seperti itu. Tadi mungkin ada sedikit turun ya di harga terendahnya tadi menyentuh di 4.730 tapi akhirnya kembali lagi ya di harganya melebihi dari harga open yaitu sekarang di 4.820. Nah, kalau preview close ini adalah harga penutupan ya di hari Jumat kemarin penutupannya di 4.750. Jadi ada selisih sekitar 50 harga ya. 50 harga dari harga penutupan ke harga open seperti itu. Nah, kalau kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat ya, di sini ada harga bid maupun harga offer ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah harga yang Bapak Ibu bisa melakukan eksekusi beli. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pembelian saham gitu ya, lalu di harga bid, itu tidak langsung match gitu. Kenapa? Karena itu ada antrian yang cukup banyak kalau kita lihat di harga tersebut. Bagi contoh, harga yang terbanyak itu adalah antriannya di 4.800 itu antrian lot terbanyak. Nah, jadi ini adalah yang antri itu sekitar 51.884. Itu adalah antrian di harga 4.800 seperti itu. Nah, bayangkan berarti kalau misalnya eh, kita jumlahkan atau dikalikan dengan lembar saham, tinggal dikalikan aja 100 seperti itu ya. Berarti banyak banget sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli suatu saham gitu ya, itu harus ada minimumnya kalau di online trading yaitu sebesar 100 lembar saham atau satu lot ya seperti itu. Jadi itu adalah batas atau maksimum ketika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian saham. Nah, kalau bisa beli di harga bid itu pastinya ngantri ya Bapak Ibu. Jadi harus menunggu adanya investor yang ingin membeli di harga tersebut atau mau beli di harga bid. Misalnya sebagai contoh eh, investor mau investor mau dapatkan profit yang lebih tinggi.
di harga misalnya 4.870. Tapi karena tidak match gitu ya, pengen mau di harga yang lebih murah gitu ya. Akhirnya dia menurunkan capital gain-nya tersebut. Jadi di harga 4.800. Nah, sedangkan Bapak Ibu yang punya di harga 4.800 itu bisa ketemu dengan si penjual tersebut. Jadi si penjual itu punya saham dan Bapak Ibu mempunyai dana di RTN. Nah, jadi terbentuknya transaksi beli dan jual seperti itu. Tapi apakah ketika ada yang membeli tersebut, apakah kita transaksi langsung, Mas? Belum tentu, karena kita harus tahu dulu berapa kita urutan keberapa untuk transaksinya. Nah, nanti ada sebenarnya ada order tracker gitu ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu membeli gitu ya di antrian 4.800 seperti itu ya, sedangkan antrian di depannya masih sekitar 52.000. Nah, itu kemungkinan Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan masih kecil untuk potensinya karena masih urutan yang paling belakang seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin cepat match-nya ya, kalau misalnya dari harga pasti kita jadi simulasinya seperti ini. Kita seperti kita berdagang atau membeli di pasar tradisional gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen membeli suatu barang tanpa nego atau harga premium gitu ya, pasti dari pedagang tersebut nggak sungkan-sungkan untuk memberikan barang tersebut karena harganya tidak ada negosiasi. Tapi kalau misalnya ada negosiasi, pasti butuh proses dari negosiasi, negosiasi tersebut. Nah, cara nggak langsung, kalau misalnya Bapak Ibu ingin cepat match gitu ya, Bapak Ibu bisa membeli di harga over. Pasti modalnya lebih besar gitu ya. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu membeli eh harga di 4.830. Jadi saat ini harga barang misalnya beli sepatu 4.830. Nah, kalau misalnya kita mau beli sepatu itu di harga 4.800 gitu ya, otomatis si penjual dan si pembeli deal gitu ya karena nggak ada negosiasi dan sudah cocok harganya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli di harga 4.750, sedangkan di market masih BBRI di 4.820, belum deal nih, karena kita negonya cukup jauh gitu. Atau kalau misalnya lebih Bapak Ibu pengen mau beli lebih mahal daripada harga pasar gitu ya, misalnya di harga 4.850, itu pasti cepat match atau sudah langsung match transaksinya seperti itu. Nah, itu simulasi ketika kita di market ya Bapak Ibu antara pembeli dan penjual. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, mungkin sekedar info Bapak Ibu, apakah ketika membuka rekening di CGS Internasional Sekuritas Indonesia ada biaya bulanan untuk data market ini gitu ya? Nah, untuk data market sendiri itu tidak ada ya, untuk biaya bulanannya itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu hanya dikenakan fee transaksi beli dan jual. Nah, fee transaksinya berapa? Untuk fee transaksi beli itu di 0,1815% dan fee jualnya di 0,2815% seperti itu. Jadi untuk fee kita cukup kompetitif ya dibandingkan sekuritas lain. Tentunya Bapak Ibu tidak ada biaya bulanan dan hanya dikenakan fee transaksi saja seperti itu. Oke, nah itu gambaran dari order book yang kita tampilkan di sini. Bergeser kalau misalnya kita lihat di running trade ini, nah mungkin Bapak Ibu sedikit bingung ya, kok ini berubah-berubah terus setiap detiknya gitu ya. Ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah terjadinya transaksi match gitu ya, atau terjadi transaksi dari saham tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada waktunya ya. Jadi itu adalah waktu transaksinya match gitu beserta simbol. Simbol itu adalah kode sahamnya. Lalu ada harga. Jadi itu harga kejadian si investor itu membeli saham tersebut. Lalu ada jumlah lotnya. Lalu ada actionnya. Kita bisa lihat buy maupun sell seperti itu. Nah, ini untuk running trade ya. Jadi running trade itu untuk melihat terjadinya transaksi suatu saham dari si investor tersebut. Lalu di all stock ini kita juga melihat ini adalah tampilan seluruh saham yang ada di market yang kita masukkan di iTrade seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada simbol ya. Simbol itu adalah kode sahamnya. Deskripsinya adalah dari sahamnya tersebut adalah strike. Itu adalah harga terjadi terakhir ya. Makanya ini update-nya terus-terusan ya. Lalu di sini adalah quantity itu adalah dari jumlah lotnya seperti itu.
Lalu kita lihat juga ada bid dan offer ya. Tadi sama dengan tampilan di order book. Lalu kalau ada cash map itu adalah net buy dan net sell. Jadi kita bisa melihat net buy dari saham tersebut berapa, net sell dari saham tersebut berapa. Berdasarkan persentase tapi tidak menampilkan dalam secara value-nya seperti itu. Lalu di sini juga ada global market summary ya yang menampilkan indeks yang di luar beserta heat map ya. Nah, kalau heat map ini kita bisa melihat dari berapa sektor ya. Berapa sektor itu dalam bentuk persentase. Nah, kalau kita lihat di sini ada sektor teknologi, ada Goto, ada WiFi gitu ya. Jadi mereka volumenya cukup menarik dan persentasenya juga eh, berwarna hijau ya. Berarti ada kenaikan dari sektor teknologi tersebut. Lalu di sini juga ada energi ya. Kalau di energi itu kita lihat di sini ada saham-saham yang bergerak di industri batu bara kurang lebih ya. Jadi di sini ada bumi, ada bull, agro dan lain sebagainya. Lebih ke sektor pertambangan seperti itu. Lalu di sini ada customers, ada non cycles dan ada cycles. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, ada berapa sektor, infrastruktur, ada finansial, industri dan lain sebagainya. Jadi kita lihat di sini ini adalah performance heat map dari berdasarkan sektor-sektor yang kita sudah tampilkan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan transaksi beli dan jual ya, sama dengan kita melakukan tadi di market watch seperti itu. Tapi kalau di sini Bapak Ibu bisa melihat spesifik satu saham aja dan buying power ya gitu ya. Mungkin yang masih bingung ya, buying power itu apa? Buying power itu adalah limit yang digunakan ketika kita ingin melakukan transaksi seperti itu. Nah, tentunya kita bisa langsung membeli suatu sahamnya beserta harga dan lotnya ya. Jadi kalau misalnya kita membeli saham, itu minimal adalah satu lot atau 100 lembar saham. Sebagai contoh kita mau beli saham Bumi ya, lalu satu lot. Nah, nanti kita menampilkan di sini, di konfirmasi order ini, itu detail. Jadi ada company name-nya itu ada, submarketnya ya kita regular market gitu ya, actionnya buy, lalu lotnya itu adalah jumlahnya, yaitu adalah satu lot saham gitu ya. Lalu di harganya, di harga 100 yang tadi kita udah input gitu ya. Lalu order tipenya adalah limit. Nah, kalau limit itu kita masih bisa menginput suatu harganya yang ingin kita sesuaikan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya market berarti harganya adalah harga market bumi gitu atau harga saham bumi saat itu. Lalu ada good deal gitu ya, ada day gitu, ada session. Kalau session itu misalnya kita input di sesi satu, lalu sudah masuk ke sesi 2, maka order kita akan expired ya. Jadi nggak menjaga sampai penutupan market seperti itu. Lalu order value kita ya, kita lihat di sini sebesar 10.000 beserta komisinya ya. Jadi ini adalah fee transaksi yang tadi kita singgung di awal. Jadi kalau kita lihat di sini net value kita sebesar 10.018 rupiah seperti itu. Nanti tinggal masukkan trading pin-nya aja yang tadi kita kirimkan ya beserta password dan pin gitu dan user ID. Nanti akan muncul seperti ini di order list. Nah, kalau open ini berarti yang tadi kita sudah singgung di awal itu adalah kita transaksinya belum match ya atau masih antri. Jadi kalau misalnya kita open gitu ya, kita masih ada kesempatan untuk meng-cancel order tersebut atau merubah harga yang lebih rendah atau yang lebih tinggi seperti itu. Nah, sebagai contoh kita antri di harga 80 ya. Misalnya nih kita pengen cepet match di harga atau mau beli saham tersebut pengen cepet match itu ya. Nah, kita bisa menginput di harga 102 atau 103. Jadi masih bisa ada opsi untuk mengkoreksi atau merubah harga dari sisi harga maupun lot seperti itu. Atau kita mau cancel atau yang biasa kita kenal adalah withdraw. Nah, itu tentunya juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan ya selama order tersebut masih open. Tapi kalau sudah match gitu ya, maka itu tidak bisa melakukan perubahan. Yang kita bisa lakukan kalau misalnya kita tidak ingin membeli saham tersebut adalah kita bisa menjualnya kembali seperti itu. Tapi kalau misalnya kita beli di hari yang sama dan jual kita beli dan jual di hari yang sama, kita harus tahu bahwasanya konsentrasi itu di T plus 2 seperti itu. Oke. Nah, di mana kita ingin melihat saham-saham yang kita miliki di akun kita ya. Nah, ini ada namanya portofolio.
Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa membeli kembali saham tersebut atau menjual saham tersebut. Nah, mungkin kita akan jelaskan di sini simbol ini adalah kode sahamnya. Net balance adalah kepemilikan saham yang ada di porto ya. Jadi kalau misalnya saat ini yang berarti adalah satu lot gitu ya. Berarti 100 lembar saham. Nah, ini kalau dua berarti dua lot atau 200 lembar saham seperti itu. Lalu kalau market price di sini adalah harga modal kita. Sorry, harga saat ini, harga saham saat ini. Jadi kalau MSIE gitu ya, harga saat ini di harga 21 seperti itu. Nah, kalau kita lihat pasti kerugiannya cukup dalam nih. Hanya kita lihat dari effect cost itu kita modal di harga 90 dan harga marketnya sekarang di 21. Maka kalau kita geser ke kanan, ini adalah bentuk kerugiannya. Berarti kerugiannya sekitar 76%, hampir 100% ya. Jadi kita harus perhatikan juga nih saham-saham kita yang ada di porto kalau misalnya saham tersebut tidak liquid seperti itu. Karena kalau misalnya saham tersebut tidak liquid, memang harus ada pemantauan khusus dari kita gitu. Kita bisa melakukan eksekusi jual gitu ya, atau misalnya cut loss kalau misalnya merugi, atau kalau misalnya emang saham tersebut naik gitu ya, atau kalau misalnya ada sentimen yang bagus gitu dari saham tersebut, tapi sahamnya tidak liquid gitu ya. Nah, itu bisa kita melakukan eksekusi jual. Jadi kalau sifatnya saham-saham yang tidak liquid itu pastikan harus dipantau dan kalau misalnya saham LQ45 memang itu diperuntukkan untuk jangka panjang. Jadi ada saham yang khusus untuk day trade atau apa namanya? Kita bisa transaksi yang jangka panjang seperti itu. Lalu di sini ada account summary ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat dana yang ready di akun kita itu bisa lihat di current balance dan available balance seperti itu. Nah, mungkin sebelum masuk situ kita akan bahas dari buying power-nya. Nah, kalau buying power ini adalah limit biasa kita kenal ya. Jadi kalau misalnya kita menyetor dana sekitar misalnya 1 juta, ada kalian khusus ya untuk limit tersebut ya. Jadi kalau misalnya 1 juta, misalnya sebagai contoh dikali 3 berarti buying power atau limitnya sebesar 3 juta seperti itu. Lalu di sini juga ada market value ya. Jadi kalau market value itu adalah akumulasi, market value itu adalah akumulasi dana yang ada di portofolio seperti itu. Jadi kalau misalnya portofolio kita dari modal gitu ya dan akan bergerak sesuai harga market dari saham yang kita punya di portofolio, itu akan the average ya, atau akan terupdate setiap harinya atau setiap detiknya gitu. Jadi kalau misalnya lagi naik, maka market value-nya juga naik. Kalau misalnya turun ya akan turun juga seperti itu. Lalu total aset di sini adalah akumulasi dari current balance dengan market value. Maka kalau misalnya kita akumulasi, total aset kita sekitar 420.000 seperti itu. Nah, kalau karena balance dan available balance ini sebenarnya kalau kita lihat sama ya, karena kita tidak ada melakukan aksi beli maupun jual. Sebenarnya ada, baik, tapi kita belum match transaksinya seperti itu. Nah, kalau misalnya transaksi bumi sebagai contoh ini match gitu ya, maka current balance dananya yang akan update secara real time. Tapi kalau available balance itu terupdate-nya ketika penyelesaian transaksi di T+2 seperti itu. Oke, lanjut. Di sini juga ada full code ya. Kalau kita bergeser, sorry, kita di sini ada order info, jadi kita bisa melihat transaksi kita ya sudah lampau ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, saya pernah transaksi bumi berapa bulan yang lalu gitu ya, itu bisa search by simbol gitu ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mengingat order ID-nya itu juga bisa di search. Nanti bisa difilter aja dari from to-nya dari tanggal berapa ke tanggal berapa, nanti bisa kita cari sahamnya seperti itu. Lalu di sini juga ada order history ya, kita bisa melihat transaksi kita yang sebelumnya gitu. Lalu di sini ada full code ya, jadi kita bisa melihat saham dalam secara detail ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada saham Ali, kita juga melakukan dari chart, DB price, running trade-nya, tapi running trade-nya beda ya dengan sebelumnya. Ini khusus dari saham Ali, lalu di sini juga dari DB order. Jadi kita bisa men-search saham secara detail di menu full code ini. Sebagai contoh kita mau ganti, misalnya ganti saham BBRI, itu bisa memfilter di pojok kanan seperti itu. Lalu di sini juga ada top stock ya. Jadi kita bisa melihat top gainer, top loser dari loss, frekuensi maupun value seperti itu.
Kalau klien info ini tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana ya. Nah, penarikan dana ini pastinya Bapak Ibu bisa lakukannya agar masuknya di TPS 0 sebelum jam 9.30 karena cut off time kita di jam tersebut. Kalau misalnya di atas jam 9.30 maka prosesnya dipending ya dan diproses di hari bursa selanjutnya. Sebagai contoh misalnya hari Rabu besok Bapak Ibu menginput sebelum jam 9.30 pastinya akan masuk di hari Rabu tersebut. Tapi kalau di atas 9.30 maka diprosesnya di hari Senin minggu depan. Lalu di sini juga ada chart ya. Chart di sini melihatkan dari pergerakan saham ya. Tentunya kita bisa filter. Ini ada 1 menit atau 5/5 menit juga kita bisa tampilkan di sini. Lalu kalau misalnya maksimum, nah ini adalah pergerakan saham dari BBCA. Kalau kita lihat bagus ya. Ini adalah pergerakannya yaitu adalah uptrend. Nah, ini mungkin saya sedikit singgung ya dari sisi teknikal. Kalau BPC ini adalah uptrend ya pergerakannya Bapak Ibu dari dari apa? Kalau kita lihat pergerakan jangka panjang itu emang uptrend. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini baru muncul uptrend ya untuk 1 tahun. Tapi kalau misalnya kita untuk sorry ya 1 tahun. Tapi kalau 1 bulan atau 3 bulan ini cenderung downtrend ya. Kalau kita lihat secara nah kalau misalnya 6 bulan ini kita lihat uptrend. Masih menarik Bapak Ibu untuk BBCA, tapi kalau misalnya kita lihat BBRI. Oh, BBRI kalau 6 bulan ini cenderung downtrend ya kalau misalnya kita lihat. Karena kalau kita pasang garis support resisten pun juga dia sudah mulai cenderung ke bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini pergerakannya uptrend, downtrend. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam 2 tahun ya, oh ya, 2 tahun ini sempat terbentuk uptrend ya, berapa tahun yang lalu. Kita lihat di sini, sorry, ya, di sini pergerakannya trend sampai uptrend sampai dia sekitar bulan Maret kemarin ya. Nah, ketika sudah masuk bulan puasa ya atau bulan Ramadan, ini sedikit ada koreksi, makanya turun ya dari BBRI. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini dia sudah menyentuh support ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat dari sisi teknikal ya, dia sudah menyentuh support dari support. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya betul perlu dipertimbangkan kembali sih karena dia sudah membentuk eh, ke bawah ya. Jadi kalau kita pasang di sini dari supportnya itu sudah menyentuh dan sudah cenderung arah eh, penurunan yang signifikan dari sisi teknikal ya BBRI. Apa? Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat sama lagi yang menarik ya. Telkom ya. Kalau kita lihat Telkom, Telkom cenderung ada pembalikan ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia ada gap dari chartnya. Memang ada gap itu penurunan ya, tapi kalau misalnya kita lihat dia akan membentuk pembalikan arah dari pergerakan si Telkom tersebut. Kalau kita lihat di sini memang masih rugi ya, tapi dia akan membentuk pola yang baru sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, eh, ya ada gap di sini dan kalau misalnya kita pasang di sini dia emang sudah mulai arah pembalikan, tapi dia akan membentuk mungkin ke depannya agak sedikit sideways, lalu dia akan rebound kembali. Kalau dari sisi Telkom. Tapi kalau dari jangka panjangnya, kalau kita lihat di sini, nilai sideways ya, sideways, tapi sempat ada kenaikan, tapi dia akan koreksi kembali. Gitu. Nah, ini sedikit ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa saham yang besar, memang pergerakannya cukup ini ya, cukup signifikan bahwasanya di bulan
Lalu di bulan April gitu ya, ada penurunan di beberapa saham, tapi kalau misalnya Telkom, BBRI dan Telkom BBRI emang cenderung turun, tapi kalau BBCA dia tetap bergerak uptrend ya. Tapi balik lagi ini tergantung dari keputusan ya. Kalau misalnya ada beberapa sektor bank yang mungkin menarik untuk dilirik, tapi kalau misalnya eh, biasanya kalau bulan Juli ini rata-rata turun ya. Kita lihat misalnya saham TPIA, kita lihat ya. Nah, sini yang lagi menarik nih, TPIA dia naik ya, dia membentuk resisten baru, harusnya dia menarik nih untuk dilihat karena walaupun ada penurunan tapi dia sudah membentuk uh, apa namanya, resisten yang baru atau support yang baru. Sorry, support yang baru. Seperti itu. Terus yang bukan kita tuh dosennya. Oke, itu aja Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan ya Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti kelas pasti. Dan sampai jumpa di kelas pasti minggu depan ya, di hari Senin. Oke, thank you Bapak Ibu semua. Selamat siang.